Untuk sekarang ini mungkin banyak fans timnas Indonesia yang sangat antusias menyambut timnas kesayangan main di level Asia. Yap, di bulan November ini, tim Garuda akan bersua 2 tim langganan Piala Dunia, yaitu Jepang dan Arab Saudi. Nah, kompetisi Asia emang semenarik itu. Tapi jangan lupakan juga kalau di bulan Desember nanti akan ada yang namanya Piala AFF. Iya sih, sebenarnya Piala AFF ini adalah event yang penting tapi nggak penting-penting amat. Dimana bisa jadi penting kalau ada yang menjadikan event ini adalah ajang supremasi terbesar. Dan bisa jadi biasa aja kalau menjadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk menguji pemain-pemain yang selama ini sulit tembus ke timnas. Namun, seperti yang udah dikonfirmasi sebelumnya, kalau Coach Shin akan memakai skuad U22 untuk menghadapi Piala AFF edisi kali ini. Sebenarnya sah-sah aja tim Garuda memakai skuad senior terbaik di ajang AFF ini. Tapi semua tahu sendiri kan kalau AFF gak masuk kalender FIFA, jadi pastinya akan sulit melobi mereka-mereka terutama yang main di liga teratas Eropa. Atas dasar itulah wajar kalau Coach Shin sekali lagi memainkan para pemain U22 yang kemungkinan besar akan didominasi skuad timnas U20 asuhan Coach Indra Syafri. Tentu saja, pengalaman main di Piala AFF level senior akan jadi hal yang sangat berharga bagi mereka yang emang sedang bersiap main di Piala Asia, sekaligus tim ini yang diproyeksikan sebagai cikal bakal timnas yang akan main di SEA Games 2025. Melihat hal tersebut, Vietnam dan Malaysia melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Walaupun di satu sisi, mereka juga paham kalau bukan jaminan juga Indonesia akan semudah itu dikalahkan walaupun memakai pemain U22. Sebab dari sisi chemistry, timnas ini sudah cukup solid. Plus kemungkinan Coach Shin bisa juga memainkan pemain-pemain muda lainnya di luar timnas U20 ini yang di Liga performanya mengesankan. Piala AFF. Sebenarnya belum saatnya sih terlalu dalam membahas ajang 2 tahunan yang dianggap sangat penting bagi sebagian besar khalayak garis kiri. Namun berhubung kok ada sesuatu yang beda, alhasil ya udah deh bahas aja dikit-dikit, nggak apa-apa ya. Nah, semua tahu kalau sebelumnya sempat ada beberapa isu soal siapa sih yang bakal main di AFF nanti. Hal itu gara-gara PSSI secara terbuka membebaskan Coach Shin untuk memilih pemain yang dipercaya tampil di ajang tersebut. Maka muncullah beragam prediksi kalau tim yang akan main di AFF nanti adalah tetap skuad utama. Hal yang kemudian sampai bikin pelatih Vietnam overthinking setengah mati. Sampai-sampai dia ingin nonton langsung dan memantau para pemain Indonesia di laga versus Jepang serta Arab. Sebab ia mengerti kalau Indonesia pakai skuad utama, Vietnam gak akan bisa mengalahkan Indonesia. Hal itu sendiri dibuktikan dalam 3 pertandingan terakhir di mana Nguyen selalu kalah. Bahkan ketika main di Midin sekalipun, mereka kena geprek 3-0 oleh pasukan Garuda. Yap, apa yang dirasakan oleh Vietnam sedikit banyak sama dengan apa yang dirasakan oleh Malaysia. Walaupun Malaysia ini beda grup, tapi semisal ketemu di semifinal atau final, itu akan jelas membuat ambisi mereka buat menang AFF edisi kali ini jadi sulit. Memang bagi Malaysia, juara Piala AFF setidaknya bisa mengobati beragam luka yang mereka dapat di persepak bolaan mereka. Bayangin aja, enggak tim junior, enggak tim senior, semuanya merana. Bahkan untuk uji laga FIFA Matchday aja, Malaysia ini sampai ditolak sana-sini. Sampai akhirnya Laos pun iba buat menerimanya. Atas dasar itulah, kalau seandainya Indonesia beneran pakai skuad utama, ya udah, berabe. Ya, perihal AFF ini, Coach Shin dalam wawancara kemarin pada akhirnya memastikan kalau skuad yang akan ia mainkan adalah tim U22. Hal yang kemudian cukup disambut positif oleh sebagian besar publik tanah air. Karena secara umum, berarti ini nggak akan mengganggu jadwal dari para pemain timnas senior. 일단 우리 팀은 22세 이하가 나가기 때문에 좀 경쟁에서 좀 떨어질 수도 있지만 그래도 우리 선수들한테 마지막까지 최선을 다할 수 있는 그런 분위기를 만들어서 그래도 후배까지 올라가고 싶은 게 내 솔직한 마음이고 우리는 상당히 많이 실력이 향상됐기 때문에 좋은 결과도 가져올 수 있다.
Lebih lanjut, tujuan lainnya memakai skuad U22 di AFF nanti sudah pasti adalah menyiapkan kerangka tim untuk SEA Games 2025 mendatang. Dan kemungkinan besar, para pemain yang akan main adalah mereka yang tergabung di skuad U20 asuhan Indra Syafri. Meskipun begitu, belum ada konfirmasi lanjutan soal ini. Tapi kalau semisal iya, berarti ini kan akan jadi pengalaman yang bagus buat para pemain U20. Sebab di Piala AFF ini, mereka akan bertarung di level yang seharusnya untuk timnas senior. Maka akan jadi modal berharga bagi mereka untuk main di Piala Asia U20 2025 mendatang. Namun yang bikin Vietnam dan Malaysia masih khawatir adalah soal komposisi pemain tadi. Sebab semua tahu, di tim U20 ini ada nama-nama pemain diaspora seperti Jens Raven dan Welber Jardim yang kemungkinan besar masih bisa dilobi karena mereka masih berstatus pemain youth. Lalu ada juga Dion Mark serta tim Gapens yang kabarnya juga akan dinaturalisasi. Nah, khusus buat Gapens, ini pemain kayaknya masih 50-50 untuk main di AFF apabila nanti dinaturalisasi November ini. Sebab semua juga tahu, ia adalah pemain reguler di timnya saat ini, FC Emmen, dengan catatan 10 kali penampilan. Dan oh ya, jangan lupakan juga masih ada nama Mauro Zelstra, pemain Volendam U21 yang kabarnya juga akan segera dinaturalisasi. Tentu dengan adanya Mauro dan Raven di lini serang, secara kualitas ya harusnya nggak ada masalah buat Piala AFF. Hitung-hitung pembuktian dulu. Di satu sisi, jangan lupa juga loh kalau pemain-pemain seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta hingga Muhammad Ferrari, umurnya juga masih di bawah 22 tahun, Sananta 21 tahun. Hoki 20 tahun, dan Ferrari 21 tahun. Jelas melihat sikon yang ada, semisal nggak ada Jens Raven ataupun Mauro, Koshin bisa kok memainkan Sananta atau Hoki di Piala AFF. Yang mana itu juga bisa menjadi ajang pembuktian bagi mereka termaksud Ferrari juga. Karena semua tahu, di timnas senior, ketiganya terbilang sulit menjadi pilihan utama walaupun masih sering dipanggil. Lagi pula performa mereka di klub juga sedang bagus musim ini, khususnya Hoki yang udah bikin 3 gol dan 1 assist dari 10 pertandingan bersama PSS Sleman. Intinya, siapapun yang nanti dipanggil oleh Koshin, harusnya bisa tampil maksimal karena meskipun pakai U22, target yang dicanangkan oleh Koshin adalah minimal sampai ke final atau bahkan juara. Yap, terlepas dari apapun, gak ada masalah kok di Piala AFF nanti pakai tim muda. Toh sebelum ini Thailand juga udah mulai menerapkan itu. Dimana tim utama memang disiapkan buat main di level Asia. Dan tim muda dibentuk mental serta jam terbang di kompetisi regional. Maka dari itu, dengan stok pemain yang melimpah, maka kenapa enggak gitu loh. Toh kalau ada pemain yang perform, bisa aja dia bakal dipilih oleh Koshin buat mengisi timnas senior. Seperti misalnya Jens Raven ataupun Welber Jardim, hingga back yang kami nilai punya masa depan cerah, yaitu Kadek Arel. Asli, ini pemain kalau bisa menjaga komitmennya dan bisa berkarir di luar negeri, kami yakin Kadek Arel akan jadi salah satu back yang menjanjikan buat persaingan di timnas senior ke depannya. So, kalau menurut kalian gimana? Kira-kira gambaran apa yang kalian dapat soal skuad timnas U22 yang dipakai di Piala AFF nanti? Tulis ya di kolom komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.